Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Excel RAB untuk pembuatan RAB dari nol. Saya sudah buka untuk foldernya. Di sini ada file aplikasi Excel RAB dan juga ada template RAB. Nanti teman-teman akan mendapatkan dua ini. Bedanya apa? Untuk aplikasi Excel RAB ini isinya kosong ya. Artinya teman-teman harus buat RAB dari nol seperti ini. Ini masih kosong. Ini jangan khawatir. Maksudnya eh, ini memang kosong untuk file utamanya. Lalu apabila teman-teman mau buat RAB dengan template, misalnya mau buat bangunan rumah 2 lantai. Nah, kami sudah sediakan templatenya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Contohnya seperti ini udah ada semua contoh RAB-nya dan juga gambar kerjanya. Di video ini saya akan fokus menjelaskan tentang pembuatan RAB dari nol ya, atau dari file master atau file utamanya. Baik, ini udah buka untuk aplikasi Excel RAB-nya. Yang pertama, saat membuat RAB, teman-teman ke sheet informasi terlebih dahulu. Bisa isi dulu data informasi proyeknya. Nah, ini saya sudah isi untuk data informasi proyeknya. Misalnya bangunan yang akan dibuat RAB-nya itu bangunan rumah, lalu ada juga lokasinya Jakarta ya, dan luas lahannya di sini ada tersedia. Nanti teman-teman isi saja sesuai dengan gambarnya. Selanjutnya langkah yang perlu kita lakukan yaitu merubah harga ini ke Jakarta, karena asumsikan ini harganya harga di Jakarta ya. Jadi kita harus buat RAB dengan wilayah Jakarta. Pertama, ke fitur project, ini di sheet informasi ya. Ini jika tidak muncul fitur projectnya, teman-teman bisa klik sembarang sheet seperti ini, lalu balik lagi, nanti akan muncul. Lalu dari fitur project kita ke update basic price. Klik update basic price. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan kota dan juga sumber harganya ya. Ada dari IKK BPS 2024, lalu ada dari jurnal. Saya akan gunakan yang IKK BPS 2024. Kita bisa memakai fitur pencarian, tulis nama kotanya di sini atau dengan ditarik seperti ini ya. Saya akan gunakan fitur pencarian, misalnya ini tadi saya isi Jakarta ya. Jakarta. Di sini saya pilih mau provinsi DKI Jakarta saja secara keseluruhan. Di ini diklik dulu, lalu pilih basic price. Nah, oke, di sini sudah masuk ke eh, aplikasi Excel RAB-nya untuk harga yang Jakarta. Setelah kita pilih harga di Jakarta atau pilih harga materialnya, selanjutnya kita ke sheet RAB. Di sini teman-teman bisa buat untuk RAB-nya. Contohnya dari ini misalnya pekerjaan lantai 1 gitu ya. Lalu ada pekerjaannya misalnya pekerjaan persiapan. Nah, lalu untuk uraian pekerjaannya bisa ditulis atau disusun. Ini metodenya kalau saya gunakan biasanya saya tulis dulu semua uraian pekerjaan sampai banyak ya. Lalu nanti tinggal pilih AHS-nya dan juga buat volumenya. Contohnya seperti ini. Saya pekerjaan pagar sementara gitu ya. Lalu ada pekerjaan boplang. Terus pekerjaan gudang. Oke, kita contoh 3 saja. Setelah kita tulis untuk uraian pekerjaannya, selanjutnya pilih untuk kode analisanya. Untuk memilih kode analisa, ini pakai fitur otomatis yang ada dalam aplikasi ini ya. Caranya, kita ke kolom F di sini ya. Ini lurus F. Terus barisnya lurus dengan pekerjaan pagar sementara. Di sini klik 2 kali. Nanti akan muncul menu berupa pilihan dari analisa harga satuan yang disediakan. Untuk analisa harga satuannya terdiri dari Cipta Karya, SDA, dan Bina Marga tahun 2024, 2023, 22, dan 2016. Dan juga bisa analisa custom. Nah, ini untuk pekerjaan pagar sementara saya pilih yang ini ya, dari kayu contohnya ya. Ini hanya contoh.
Setelah diklik seperti ini, selanjutnya klik apply. Nah, setelah klik apply seperti ini, dia harga satuannya kosong, ini nggak masalah karena di AHS-nya belum diupdate. Untuk melihat detail AHS-nya di kolom harga satuan, ini diklik 2 kali. Jadi akan muncul ke detail AHS yang tadi dipilih. Kita kembali ke RAB, selanjutnya pilih untuk AHS pekerjaan Boplang. Pilih, lalu ini untuk checklistnya bisa dipindah-pindahkan ya seperti ini. Ini saya pakai Cipta Karya Boplang. Nah, ini untuk pekerjaan Boplang, diklik lalu apply kode. Lalu ada pekerjaan gudang. Pekerjaan gudang itu maksudnya gudang material ya. Gudang material saya pilih yang ini 1123, klik apply. Selesai. Nah, selanjutnya ini agar harga satuannya terisi, kita update dari basic price yang tadi sudah dipilih. Caranya seperti apa? Kita ke kolom B di sheet AHS, lalu di sembarang baris klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul menu dan ini tidak usah dipilih ya, kita langsung klik update basic price. Nah, dia akan mengupdate secara otomatis dan harganya sudah mengikuti harga yang di basic price ini ya, yang tadi kita pilih. Lalu teman-teman juga bisa ubah secara satu persatu harga atau uraiannya. Misalnya di sini untuk papan kayu kelas 3 saya mau ganti misalnya ya. Tinggal klik 2 kali di kolom B, lalu tulis misalnya papan kayu misalnya, jadi mau harganya yang mungkin di sini ada beberapa pilihan ya. Mau pakai kelas 2 misalnya, jadi lebih mahal. Jadi seperti ini. Ini akan muncul. Dan teman-teman juga untuk harga ini bisa diedit secara manual ya, bisa diganti apabila misalnya harganya terlalu mahal atau terlalu murah gitu. Pengen sesuai dengan harga teman-teman misalnya punya data sendiri, ya ini bisa diubah juga. Lalu misalnya ketika setelah update basic price di sini ada yang masih kosong, itu artinya teman-teman harus mencari data harga materialnya, harus mencari sendiri ya harganya. Jadi mungkin ada beberapa kasus yang ininya masih kosong ya, harga di bagian ininya di HS masih kosong, jadi harus di-input sendiri. Oke, setelah di sini terupdate nilainya, ini akan mengupdate juga di sheet RAB-nya seperti ini. Dan kita sudah menemukan apa tuh harga satuan pekerjaannya, udah tahu harga satuan pekerjaannya. Selanjutnya kita tinggal hitung volumenya. Untuk menghitung volume kita ke sheet volume. Di sini ada sheet volume, lalu di baris 13 ini harus ada space satu baris ya untuk membuat volume baru, karena kalau misalnya dari baris 12 nanti tidak akan terbaca oleh codingnya. Untuk memilih data volume, kita ke kolom D, lalu di baris 13 untuk volume awal, klik 2 kali ya, klik 2 kali. Lalu kode analisa yang mau dihitung volumenya yang mana, yang pagar sementara ya, ini untuk uraian pekerjaan pagar sementara. Lalu jangan lupa untuk pilih volumenya, jangan cuma hanya pilih ini, tapi harus pilih juga volumenya. Ini bisa mencari datanya bisa dengan tarik seperti ini atau dengan pencarian. Kita karena sudah ada pagar sementara di sini, langsung saja klik apply. Di sini akan muncul data gambarnya dan juga rumusnya. Nah, di sini data gambar ini bisa diubah sesuai dengan misalnya teman-teman punya gambar sendiri gitu ya. Tinggal upload saja ke sini. Untuk rumusnya juga bisa diubah, terserah. Misalnya di sini rumusnya mau ganti, ternyata sudah ketemu luasnya, saya nggak perlu rumus panjang kali tinggi. Ya tinggal isi aja di sini dengan luasan misalnya berapa gitu. Contohnya pagar sementara ini panjangnya misalnya 8 tadi 12 8 ya. Jadi 96 meter persegi. Tingginya misalnya cuma 3 meter, bukan 8 meter. Jadi 36 meter persegi. Nah, ini volume yang muncul di sini akan otomatis masuk ke sheet volume. Seperti itu kira-kira. Dan yang lain juga sama langkahnya seperti yang pagar sementara ini. Lalu bagaimana misalnya di sini ada kasus teman-teman tidak menemukan data volumenya, teman-teman bisa pakai volume custom seperti ini misalnya, yang
volume custom. Nah, untuk di variabel di sini itu tinggal diisi rumusnya. Misalnya rumusnya terserah gitu. Jadi seperti itu caranya. Oke, selanjutnya kita ini sudah selesai ya untuk membuat RAB-nya seperti ini langkah-langkahnya. Nanti tinggal kalau banyak pekerjaannya tinggal ini aja di apa tuh namanya? Dibuat seluruhan uraian pekerjaannya. Lalu bagaimana kalau misalnya mau menghapus baris ini apa boleh? Boleh. Ini nggak apa-apa dihapus seperti ini. Kalau mau menambahkan baris bisa dengan insert. Bisa juga dengan fitur yang ada di RAB ini. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk langkah apabila file ini mau dibagikan ke orang lain yang memang tidak terdaftar ya, atau tidak membeli produk ini. Misalnya teman-teman sudah buat RAB lalu mau dicek sama atasan atau sama owner, bagaimana caranya? Kita bisa pakai fitur backup. Jadi RAB yang dibuat di sini, lalu kita backup dan hasil file backup itu merupakan file Excel biasa, bukan lagi file yang memakai aktivasi. Jadi bisa dibuka di semua komputer atau laptop. Caranya seperti apa? Kita ke sheet informasi, lalu fitur project dan backup data. Oke. Nah, setelah ini file backup data itu akan muncul di folder yang sama dengan file aplikasi Excel RAB. Seperti ini ya. Nah, ketika dibuka dia menjadi file Excel biasa, tidak ada fiturnya dan juga bisa dibagikan ke orang lain. Selain itu, teman-teman juga bisa hapus data. Hapus data berfungsi apabila mau menghapus RAB yang setelah dibuat. Yang dihapus itu dari mulai sheet RAB, AHS, dan juga volume, jadi secara keseluruhan. Contohnya seperti ini, hapus data ya. Nah, ini akan menjadi kosong dan di AHS juga kosong, ASP kosong, di volume juga akan menjadi kosong, seperti itu. Lalu kita ke sheet RAB dan saya akan jelaskan beberapa fungsi lain dari fitur-fitur yang ada di sheet RAB. Salah satunya yaitu grup. Di sini merupakan salah satu fitur yang nanti akan terhubung dengan sheet rekapitulasi. Nah, RAB yang kita buat di sini akan muncul di sheet rekapitulasi secara otomatis, termasuk dari grup atau subgrup dari pekerjaan itu. Misalkan ada lantai 1 pekerjaan persiapan, di sini juga akan mengikut ya. Nanti yang ke bawah juga sama, jika ini dirubah juga akan ikut. Teman-teman bisa hapus ini juga data ini, nggak masalah, misalkan tidak diperlukan. Atau bisa tambah. Cara tambahnya seperti apa agar nanti di sheet rekapitulasi muncul. Cara menambahkan grup atau subgrup seperti ini, kita ke fitur RAB di sheet RAB ini, yaitu di kolom F 2 kali, lalu fitur RAB dan tambah grup seperti ini. Misalnya 3 nomor ya, pakai nomor. Di sini akan muncul. Nah, ini di sheet rekapitulasi akan muncul secara otomatis. Subgrup juga sama, bisa menambahkan seperti ini, akan muncul juga. Lalu untuk baris juga bisa ditambahkan dengan otomatis atau pekerjaan. Nah, seperti ini. Jadi biar nanti lebih mudah, lebih cepat ya prosesnya, teman-teman bisa gunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Excel RAB ini. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang apabila mau ngeprint ya, print dokumen. Di sini kan ada fitur print, cuma memang ini belum bisa digunakan karena masih tahap penyelesaian atau finishing ya, masih error. Untuk print caranya seperti biasa ya, seperti teman-teman ngeprint file Excel, tinggal CTRL-P. Ini kalau memang udah sesuai tinggal print jadi PDF atau yang lain. Atau misalnya kalau belum sesuai, misalnya harus disesuaikan ya sesuaikan saja. Ini kan masih banyak nih nggak sesuai. Ini tinggal disesuaikan saja, blok dulu, lalu kita ke page layout, set print area, dan sesuaikan untuk margin dan lain-lainnya. Seperti itu caranya. Oke, itu saja untuk video cara membuat atau menyusun RAB dengan file master ya, atau file template kosong, tidak pakai template. Lalu ini bagaimana kalau membuat RAB pekerjaan lain, ini tinggal di copy saja filenya.
Misalnya tadi ini kita pekerjaannya pekerjaan rumah ya. Ganti nama file nggak masalah atau copy file nggak masalah. Seperti ini. Ini tadi RAB rumah misalnya. Lalu mau buat lagi RAB yang lain ya tinggal copy saja. RAB sekolah gitu. Nah ini nggak masalah di copy seperti ini. Kalau misalnya mau pindah folder harga material ini harus ikut serta ya, agar nanti untuk memilih harga material itu terbaca. Oke, itu saja video dari saya mengenai penggunaan aplikasi Excel RAB. Jika ada yang bingung bisa ditanyakan ke admin dari CP Studio ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.